Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Rahmah, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pengganti UAS mata kuliah manajemen pengetahuan saya. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan materi pertama, yakni pertama, konsep informasi data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Data adalah fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Davidson dan Foss mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai sistem yang memungkinkan perusahaan menyerap pengetahuan, pengalaman, kreativitas pada stafnya untuk perbaikan kinerja perusahaan. Informasi dan pengetahuan pada dasarnya merupakan konsep yang saling berhubungan. Menurut Davidson dan Foss, informasi merupakan data yang disaring dan dimaknai. Demikian pula pengetahuan adalah informasi yang disaring dan dimaknai. Dengan cara yang sama kita dapat menambahkan makna pada data sehingga berubah menjadi informasi. Informasi kita tambahkan tujuan untuk diubah ke dalam pengetahuan. Perbedaan contoh konsep data, informasi, pengetahuan di perpustakaan ialah di perpustakaan jurusan FPS terdapat daftar pinjaman buku. Daftar pinjaman buku tersebut merupakan fakta dan serangkaian data yang harus ditangkap, dicatat, dan direkam. Hasil data itu dapat memberikan informasi kepada petugas perpustakaan dalam satu hari dan beberapa informasi dan dari berbagai fakultas yang pinjam buku. Berdasarkan data tersebut, para petugas perpustakaan mendapatkan informasi ada 70 mahasiswa yang pinjam buku yang terdiri dari 25 mahasiswa jurusan bahasa Indonesia, 15 mahasiswa bahasa Inggris, 10 mahasiswa seni tasik, dan 20 mahasiswa seni rupa. Lalu didapatkan pengetahuan jumlah mahasiswa yang pinjam buku terbanyak ada di jurusan bahasa Indonesia, yaitu 25 mahasiswa. Berikutnya adalah sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah sebuah proses yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan memindahkan informasi yang penting dan pengalaman yang merupakan bagian dari organisasi. Tipe kegiatan manajemen pengetahuan yang pertama adalah mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Dua, mengumpulkan berbagai pelajaran yang sudah dipelajari. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Yang keempat, membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Yang kelima, mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Yang keenam, menyusun dan menyebar karya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Tahapan perkembangan manajemen pengetahuan organisasi adalah knowledge critique, yang merupakan tak sadar konsep dan tak sadar informasi. Yang kedua, knowledge aware, yang sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan. Yang ketiga, knowledge enable, yang memanfaatkan manajemen pengetahuan. Yang keempat, manajemen knowledge manage, yang ini kerangka kerja yang terintegrasi. Yang kelima, knowledge centric, manajemen pengetahuan yang merupakan bagian dari misi nilai pengetahuan yang diakui dalam kapitalisasi pasar. Contoh konsep sistem manajemen pengetahuan di perpustakaan, misalnya di suatu perpustakaan, seorang pustakawan tidak mengetahui pengelolaan dan preservasi buku. Kemudian perpustakaan itu mengetahui pengelolaan dan preservasi buku sangat dibutuhkan. Setelah memahami manajemen pengetahuan, buku itu di-scanning dan dimasukkan dalam komputerisasi, sehingga pengetahuan yang dikandung dalam buku tersebut tidak hilang. Dalam kegiatan ini, pustakawan bekerja sama dengan yang ahli di bidangnya, misalnya ahli teknologi informasi. Kegiatan ini menghasilkan suatu pengetahuan baru berupa inovasi dari bentuk manual ke bentuk digital. Materi selanjutnya ialah siklus manajemen pengetahuan. Tahapan siklus menurut Maya dan Zek, yang pertama adalah acquire, refine, store, distribute, dan present. Yang kedua, siklus manajemen menurut Bukowski dan Williams. Yang pertama, get. Yang kedua, use. Yang ketiga, learn. 4, contribute. 5, access. Dan 5, build. Kemudian, reverse. Yang selanjutnya, siklus knowledge menurut McElroy. Yang pertama, knowledge prediction. Tahap ini organisasi mencoba menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dengan berbagai cara. Yang kedua, knowledge integration. Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, pihak organisasi melakukan beberapa cara yang memberikan pengetahuan baru bagi organisasi. Yang selanjutnya, siklus manajemen week. Pertama, build. Tahap awal dari yang dilakukan organisasi. Tahap ini sharing tersebut fondasi organisasi ketika membangun sebuah pengetahuan. Selanjutnya, hold. Tahap ini menjelaskan mengenai bagaimana langkah perusahaan atau organisasi memperoleh informasi.
yang selanjutnya poll. Tahap ini organisasi memperoleh informasi, penyampaian informasi. Maka jika organisasi tersebut menginginkan menggunakan informasi yang mereka dapatkan, mereka tinggal mencarinya. Selanjutnya use. Tahap ini informasi yang mereka butuhkan terpenuhi. Lalu selanjutnya siklus penerimaan. Contoh penerapan siklus penerimaan pengetahuan Berkowitz dan Williams perpustakaan adalah pertama get, yakni mencari informasi dari masing-masing para pegawai. Lalu use, bagaimana cara menggunakan sistem informasi di perpustakaan. Lalu learn, bagaimana satu perpustakaan belajar dari pengalaman. Yang lalu contribute, yakni hasil belajar pengalaman yang pernah dijalani. Lalu assess, evaluasi dari masing-masing pustakawan itu sendiri. Lalu build, untuk memberikan keyakinan bahwa modal intelektual membuat pustakawan tetap bertahan. Lalu device, tempat pembuangan pengetahuan perpustakaan yang tidak dipakai lagi. Lalu materi selanjutnya adalah model penerimaan pengetahuan. Model adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi dengan nilai tertentu yang berdasarkan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi, atau cara pendekatan yang digunakan para praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu. Model penerjemahan pengetahuan yang digunakan adalah model spiral pengetahuan Anoka dan Takeuchi. Yang pertama adalah sosialisasi. Metode ini lebih pada pengalaman seseorang. Yang kedua, eksternalisasi. Singkatnya adalah touch it to explicit. Ini lebih pada bagaimana ilmu yang sudah di-sharingkan tersebut didokumentasikan dengan baik. Lalu komunikasi, mengandung arti bahwa dokumen yang sudah disimpan sebelumnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu internalisasi, ini lebih kepada bagaimana seseorang tersebut belajar atau mempelajari hal-hal yang baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Contoh model spiral pengetahuan undangan yang terkecil di perpustakaan ialah mengenai peraturan yang ada di perpustakaan, yakni pertama sosialisasi. Perpustakaan dan pustakawan melakukan pertemuan untuk membahas perencanaan peraturan yang akan dibuat. Lalu eksternalisasi, pembahasan perencanaan peraturan dan saling mengemukakan pendapat. Lalu komunikasi, pengumpulan poin-poin penting untuk menjadi pertimbangan dalam pembuatan peraturan. Lalu internalisasi, persetujuan dan pengesahan peraturan. Materi selanjutnya penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan pengetahuan tercip ialah penciptaan atau penangkapan pengetahuan yang mungkin dilakukan individual atau kelompok yang bekerja pada organisasi. Pengetahuan yang tidak disertai dalam memori organisasi. Perusahaan tidak akan dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individu dalam organisasi. Lalu penangkapan pengetahuan tercip pada level individu dan kelompok. Transfer dan transformasi kepakaran yang berharga dari sumber pengetahuan yang menjadi gudang pengetahuan bisa dengan menggunakan grafik ataupun formula matematis. Lalu penangkapan pengetahuan tercip pada level organisasi. Proses utama penangkapan pengetahuan pada level organisasi adalah grafting, vicarious learning, experiential learning, internal processing. Kemudian kodifikasi pengetahuan implisit. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, stabilisasi, dan kredibilitas. Kodifikasi dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif atau cognitive maps. Ialah cara yang baik mengkoding pengetahuan yang ditangkap karena peta juga menangkap konteks dan antar hubungan yang kompleks antara konsep-konsep kunci yang berbeda. Yang kedua, pohon keputusan atau decision trees adalah metode lain yang digunakan secara luas untuk mengkodifikasi pengetahuan implisit. Yang ketiga, taksonomi pengetahuan atau knowledge taxonomies adalah membuat pengetahuan dapat secara gambar direpresentasikan sehingga merefleksikan dari sebuah organisasi konsep dalam bidang keahlian khusus atau untuk organisasi secara lebih luas. Contoh penerapan kodifikasi perpustakaan ialah satu, pemetaan kognitif. Pengetahuan mengenai perawatan perpustakaan dipelajari pustakawan dari pengalamannya dan dari perpustakaan lain yang lebih pengalaman. Yang kedua, pohon keputusan. Pengetahuan yang didapatkan pustakawan ialah perawatan mengenai dengan pendeskripsiasi, laminasi, dan publikasi, dan perpustakaan tersebut langsung mempraktekannya. Yang ketiga, taksonomi pengetahuan. Pengetahuan dan perawatan pustaka tersebut disebarkan luaskan pustaka kepada pustaka lainnya. Yang ketiga, pengetahuan. Knowledge sharing merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengirimkan, mendistribusikan, mendiseminasikan
pengetahuan dan konteks multimediasi dari seseorang atau organisasi pada orang atau organisasi lain yang membutuhkan melalui metode dan media yang variatif. Contohnya, kegiatan bedah buku di perpustakaan. Pustakawan menulis hasil dari kegiatan tersebut dalam bentuk buku. Hasil bedah buku tersebut diharapkan menambah referensi pengetahuan karena proses sharing pengetahuan antara pakar dengan para pustakawan, maka timbul pengetahuan baru yang bermanfaat bagi perpustakaan. Kemudian budaya informasi. Budaya informasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Jenis atau tipe budaya organisasi pengetahuan terhadap budaya sebuah organisasi adalah: pertama, bisa dijadikan strategi untuk mengkompetensi dengan pesaing. Budaya dari karyawan juga bisa dilihat sejauh mana budaya karyawan untuk bisa berbagi pengetahuan dan membangun satu knowledge sharing antar sesama karyawan. Pemimpin organisasi dapat membangun visi yang kuat, yaitu visi yang dapat menggerakkan seluruh anggota organisasi tersebut, dan diharapkan muncul ide-ide, inovasi, dan knowledge baru yang menjadi komoditas utama dalam proses knowledge management. Materi selanjutnya adalah perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat penangkapan dan penciptaan konten. Perangkat yang digunakan tersiklus pertama adalah perangkat penciptaan konten, yang kedua data mining dan penemuan pengetahuan, yang ketiga blog, yang keempat perangkat pengelolaan konten. Lalu selanjutnya adalah perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang pertama adalah grup work dan kolaborasi. Yang kedua adalah wikis, yang ketiga teknologi jaringan. Selanjutnya adalah perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Teknik step learning yang menyediakan dukungan untuk pembelajaran, pemahaman, dan pengertian yang lebih baik untuk pengetahuan baru. Lalu sistem pakar yang merupakan sistem pendukung keputusan yang membantu knowledge workers untuk lebih baik mengaplikasikan pengetahuan dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah implementasi manajemen pengetahuan dalam peperangan. Definisinya ialah manajemen pengetahuan yang sebagaimana mengelola pengetahuan perorangan saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, hal itu membantu mendapatkan sumber informasi yang potensial dan signifikan yang dibantu untuk mengembangkan pengetahuan diri dan meningkatkan efektivitas kerja perorangan. Contoh penerapannya adalah kemampuan pustakawan dalam menjadikan informasi dengan menggunakan berbagai strategi manajemen pengetahuan. Hansen, Nahria, dan Tierney mengembangkan strategi organisasi mengelola pengetahuan menjadi dua, yaitu strategi kodifikasi dan strategi personalisasi. Bila pengetahuan diterjemahkan dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati atau codified dan disimpan dalam basis data, sehingga para pencari pengetahuan yang membutuhkannya dapat mengakses pengetahuan tersebut, maka cara pengelolaan seperti ini dapat dikatakan mengandung strategi kodifikasi. Namun pengetahuan tidak hanya terdiri dari eksplisit saja, melainkan juga terdapat pengetahuan terpikirkan atau tercipta. Pengetahuan tercipta sangat sulit diterjemahkan ke dalam bentuk eksplisit. Oleh karena itu, pengetahuan dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui hubungan personal yang intensif. Jadi sini fungsi utama jaringan informasi baik internet maupun intranet bukan hanya menyimpan dan mendokumentasikan pengetahuan, melainkan untuk memfasilitasi lalu lintas atau komunikasi antara individu. Contoh penerapannya adalah strategi kodifikasi. Pengetahuan yang dimiliki pengetahuan diterjemahkan dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati atau codified disimpan dalam basis data perpustakaan dan menyebarkan pengetahuan tersebut pada perpustakaan lain. Lalu strategi personalisasi. Pustakawan mengeluarkan pemikiran atau ide dan mengenali faktor kesuksesan dan kegagalan pencapaian kinerja seperti pengetahuan tentang pustaka dan pengetahuan mengelola sumber data yang dimiliki. Lalu materi selanjutnya adalah evaluasi manajemen pengetahuan. Menurut Wirawan, evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkan pada standar evaluasi. Hasilnya berupa informasi mengenai objek evaluasi. Contoh penerapannya ialah di perpustakaan dilakukan evaluasi sebagai penilaian dan pemeriksaan penggunaan pengetahuan. Kemudian diperoleh struktur organisasi pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan layanan pustaka. Hasil akhir yang ingin dicapai yaitu tumbuhnya budaya membaca dan menulis di lingkaran pustaka. Lalu materi terakhir adalah konsep dasar masyarakat informasi.
Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dan aktivitas ekonomi, politik, dan budaya yang secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara yang kreatif dan produktif. Contoh peranan masyarakat informasi di perpustakaan adalah suatu perpustakaan yang selalu meningkatkan kualitas layanannya dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi terkini dan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi dan globalisasi informasi, sehingga perpustakaan diarahkan pada pembangunan perpustakaan digital atau digital liberty. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.